Film akan membawa kita ke wilayah bernama Gokseong, sebuah areal pedesaan terpencil yang dikelilingi pegunungan dan hutan, di Provinsi Jeolla Utara, Korea Selatan. Dan adegan pertama di film ini, akan memperlihatkan seorang pria tua berkebangsaan Jepang, sedang memancing di sungai Seongjin yang terletak di desa Gokseong tersebut. Adegan berpindah ke seorang polisi yang bernama Jonggu, mendapat telepon dari kesatuannya di pagi buta. Diketahui, salah satu keluarga yang berada di desa ini, baru saja menjadi korban pembunuhan, dan Jonggu diperintahkan untuk segera ke TKP. Setelah sarapan bersama istri, ibu mertua dan anaknya yang bernama Hyojin, Jonggu pun bergegas berangkat ke TKP, tapi sebelumnya Jonggu menyempatkan mengantarkan Hyojin ke sekolahnya. Sesampainya di TKP, Jonggu pun mengetahui bahwa korban pembunuhan adalah sepasang suami istri dari keluarga Cho, yang berprofesi sebagai petani ginseng di desa ini, dan pembunuhnya adalah tetangganya sendiri yang bernama Hengguk, dan sudah ditangkap tanpa perlawanan. Belum jelas apa motifnya melakukan pembunuhan tersebut, namun terlihat Hengguk tidak dalam keadaan yang normal. Sekujur tubuhnya dipenuhi penyakit atau luka kulit yang mengeluarkan darah dan nanah, dan sebagian lukanya terlihat sudah dikerubuti oleh belatung. Karena salah satu korban Hengguk yaitu si suami atau Tuan Cho, diketahui tidak dibunuh di TKP atau di rumahnya sendiri, maka pihak kepolisian mendatangi rumah Hengguk untuk penyelidikan lebih lanjut. Dan sesampainya di rumah Hengguk, kepolisian berhasil menemukan tempat di mana Hengguk melakukan pembunuhan terhadap Tuan Cho. Sementara itu, Jonggu yang menyelidiki kandang babi milik Hengguk, menemukan seikat jamur kering, yang tergantung di salah satu tiang kandang tersebut. Selain itu, kepolisian berhasil menemukan tempat tidur yang terlihat menyerupai sarang burung yang besar, yang Hengguk bangun dari ranting kayu, beragam sampah, dan benda bekas lainnya. Dan, dengan beberapa temuan kepolisian di rumah Hengguk, sudah jelas ada misteri yang kelam, yang melatar belakangi pembunuhan yang dilakukan oleh Hengguk. Selamat datang di kanal LKS Movie. Di video kali ini saya akan membawakan sebuah alur cerita film dengan judul The Wailing, atau dalam bahasa Indonesianya film ini berjudul Ratapan. Karena filmnya cukup panjang, kita langsung menuju alur cerita filmnya saja. Tapi sebelumnya saya mengingatkan kepada teman-teman yang menonton video ini, untuk subscribe channelnya dan nyalakan lonceng notifikasinya juga, agar jika ada video terbaru dari kanal ini, teman-teman bisa langsung mengetahuinya. Adegan berpindah ke hutan yang terdapat di dekat desa Gokseong. Di sini kita akan melihat seorang herbalis yang bernama Deokgi, sedang mengambil seekor rusa yang baru saja terjerat oleh jebakan yang ia buat sebelumnya. Namun karena rusa tersebut terlalu berat untuk Deokgi pikul, Deokgi malah terjungkal dibuatnya, dan terguling jatuh ke areal hutan yang lebih dalam. Setelah beberapa saat pingsan, Deokgi pun mulai sadarkan diri. Namun saat Deokgi membuka matanya, ia melihat pemandangan yang sangat mengerikan. Terlihat, seorang pria tua yang hanya mengenakan celana dalam atau popok, sedang menyantap rusa hasil tangkapan Deokgi dalam keadaan mentah. Melihat hal tersebut, Deokgi terlihat sangat ketakutan. Ia pun bersembunyi di balik batu besar yang ada di dekatnya, sambil sesekali mengintip si pria tua tersebut. Setelah sekian kalinya mengintip, si pria tua tersebut menghilang dari pandangan Deokgi, membuat Deokgi semakin ketakutan dibuatnya. Dan saat Deokgi melihat sekelilingnya, tiba-tiba si pria tua tersebut muncul dari balik batu yang ada di dekatnya. Ketika kita melihat penampakan si pria tua ini dari dekat, kita bisa mengetahui bahwa pria tua ini adalah orang Jepang yang sempat kita lihat di awal film ini. Dan bukan hanya itu saja, si Jepang ini terlihat tidak seperti manusia pada umumnya. Matanya seperti mata kucing, dan ujung telinganya sedikit meruncing ke atas, layaknya kurcaci. Deokgi pun perlahan didekati oleh si Jepang ini, dan ternyata adegan yang baru saja kita lihat adalah sebuah rumor yang sedang diceritakan oleh rekan Jonggu yang bernama Oh Seongbok kepada Jonggu. Melengkapi ceritanya, Seongbok mengatakan bahwa cerita tentang Deokgi dan si Jepang barusan mungkin ada hubungannya dengan pembunuhan yang baru saja terjadi. Karena setelah si Jepang tersebut menetap di desa ini, banyak kejadian aneh terjadi, termasuk pembunuhan yang baru-baru ini terjadi. Jonggu pun menanggapi teori dari rekannya tersebut, dengan mengatakan bahwa cerita tentang si Jepang yang memakan rusa mentah-mentah hanyalah bualan Deokgi yang dibesar-besarkan oleh penduduk desa ini. Dan jikapun itu benar, tidak ada bukti keterkaitan antara si Jepang dengan pembunuhan yang dilakukan Hengguk. Selain itu, Jonggu mengatakan bahwa hasil otopsi Hengguk sudah keluar, dan menurut hasil tersebut, di dalam darah Hengguk terkandung banyak zat yang berasal dari jamur yang sempat Jonggu temukan di rumahnya Hengguk. Dan ada kemungkinan penyakit kulit dan perilaku Hengguk yang menyimpang serta pembunuhan yang dilakukannya, disebabkan pengaruh dari zat tersebut.
Seongbok kembali mendebat Jonggu dengan mengatakan bahwa jamur yang ada di rumah Hangbuk mungkin saja memabukkan, tapi sampai mempengaruhi orang untuk membunuh, hal tersebut sangatlah tidak mungkin. Tidak lama, mereka berdua pun menyudahi debat mereka, karena cuaca yang buruk telah membuat listrik kantor polisi tersebut menjadi padam. Seongbok pun beranjak dari tempat duduknya, dan bergegas mengecek meteran listrik. Namun tiba-tiba Jonggu berteriak dan bersembunyi ketakutan, mengagetkan Seongbok yang juga langsung bersembunyi dan ketakutan dibuatnya. Rupanya, mereka berdua kedatangan sesosok perempuan tanpa busana, yang berdiri di depan pintu masuk kantor polisi tersebut. Jonggu pun berteriak, meminta Seongbok untuk mengecek sosok tersebut. Meski sama ketakutan seperti Jonggu, Seongbok pun memaksakan untuk mengecek sosok tersebut. Namun sosok perempuan tersebut sudah menghilang tanpa jejak. Keesokan harinya, Jonggu terbangun dalam kondisi seperti telah bermimpi buruk. Setelahnya, ia bergabung dengan ibu mertua dan anaknya untuk sarapan bersama. Namun terlihat, istri Jonggu yang sedang mencuci di luar rumah, terus memandangi Jonggu dengan tatapan yang aneh. Dan ternyata, tatapan tersebut adalah sebuah ajakan kepada Jonggu untuk melakukan rutinitas suami istri, yang tidak perlu saya jelaskan lebih gamblang lagi. Setelah selesai melakukan hal tersebut di dalam mobil, Jonggu dikagetkan oleh Hyojin yang tiba-tiba sudah berada di luar mobil, dan mengintip kegiatannya dari jendela mobil. Jonggu pun bergegas mengajak Hyojin ke toko mainan, untuk membelikan Hyojin beberapa benda, seperti jepit rambut dan mainan lainnya, guna membujuk Hyojin untuk melupakan apa yang baru saja dilihatnya. Setelah berbelanja, Jonggu mengajak Hyojin untuk menghabiskan waktu di pinggiran sungai. Lewat adegan ini, kita bisa mengetahui kalau Jonggu sangat menyayangi anak semata wayangnya ini. Dan terlihat, tidak jauh dari tempat mereka berada, ada si Jepang yang sedang memancing. Malam harinya, ada kebakaran yang terjadi di desa Gokseong, dan terlihat Jonggu mendatangi TKP kebakaran menggunakan sepeda motor. Setelah dimarahi oleh atasannya karena datang terlambat, Jonggu membantu rekan-rekannya mengamankan TKP, namun Jonggu malah diserang oleh suami dan istri korban kebakaran tersebut, yang bernama Kwon Myung-ju. Setelah pasutri yang menggila tersebut diamankan oleh rekan-rekannya, Jonggu pun menyadari bahwa di antara penduduk desa yang menyaksikan kejadian ini, ada si Jepang yang terlihat tidak melepaskan pandangannya dari Myung-ju yang sedang menggila. Menyadari dirinya dipandangi oleh Jonggu, si Jepang membalas tatapan Jonggu dengan pandangan yang tajam. Sepulangnya dari TKP kebakaran, Jonggu merenungkan kejadian yang baru saja menimpanya barusan. Tidak berselang lama, lamunannya pun terbuyarkan oleh kedatangan Hyojin, yang membawakan baju bersih untuk dirinya. Setelah mengingatkan ayahnya untuk makan dan mandi, Hyojin pun kembali pulang ke rumah. Sepeninggalan Hyojin, Jonggu menemukan jepit rambut milik Hyojin yang terjatuh di depan pintu masuk kantornya. Setelah Jonggu mengambil jepit anaknya itu, ia tiba-tiba teringat kalau Myung-ju korban kebakaran adalah perempuan yang mendatangi kantor polisi dengan keadaan telanjang di malam sebelumnya. Keesokan harinya, seorang tukang antar surat menemukan Myung-ju tewas menggantung dirinya sendiri di sebuah pohon di dekat rumahnya. Tidak lama, kepolisian pun kembali berdatangan ke tempat tersebut. Lewat percakapan antara Jonggu dan seorang detektif yang diperbantukan untuk menangani kasus ini, kita bisa tahu bahwa sebelum bunuh diri, Myung-ju melakukan pembunuhan kepada 3 orang anggota keluarganya sendiri. Dan barang bukti pembunuhan yang berupa pisau dapur pun berhasil ditemukan oleh seorang detektif yang lainnya. Siang harinya, Jonggu yang makan siang di tempat salah satu temannya yang bernama Byung-gyu, diberitahu beberapa rumor soal Myung-ju. Byung-gyu mengatakan bahwa jauh sebelum melakukan pembunuhan dan bunuh diri, Myung-ju sempat diperkosa oleh si Jepang. Dan akibatnya, Myung-ju menjadi gila dan suka kelayapan tengah malam tanpa mengenakan pakaian. Bahkan istrinya Byung-gyu pernah mendapati Myung-ju di pemandian umum, dalam kondisi yang telanjang tengah mengoceh tidak karuan. Dan terlihat di tubuh Myung-ju dipenuhi bintilan yang mengeluarkan darah dan nanah, seperti yang terjadi pada Hangguk. Dan tidak itu saja, Myung-ju juga dikabarkan menyerang setiap orang di pemandian umum tersebut. Setelah selesai makan siang, Jonggu yang ditugasi menjaga TKP bersama Seongbok, menceritakan kembali kepada Seongbok perihal apa yang baru saja ia dengar dari Byung-gyu. Kali ini Jonggu setuju dengan pemikiran Seongbok, yang menduga si Jepang ada kaitannya dengan wabah penyakit kulit dan pembunuhan yang terjadi di desa ini. Jonggu pun mengajak Seongbok untuk menyelidiki fenomena ini lebih lanjut, dan untuk itu, pertama-pertama Jonggu menyuruh Seongbok untuk pergi ke dokter spesialis kulit dan mencari catatan medis milik Hangguk dan Myung-ju, karena mungkin saja mereka berdua sempat mengobati penyakit kulit mereka di dokter kulit. Sementara Jonggu dan Seongbok mengobrol, tidak jauh dari tempat mereka berdua berdiam, ada seorang penduduk desa yang bernama Mu Myong, yang terus-menerus melempari Jonggu dan Seongbok dengan kerikil.
Namun karena tahu kalau Mu Myong agak kurang waras, mereka berdua hanya mendiamkan hal tersebut. Tidak lama, Seong Bok beranjak pergi dari tempat tersebut untuk pergi ke dokter kulit, sebagaimana yang diperintahkan Jonggu kepadanya. Dan, sementara Seong Bok pergi ke dokter kulit, Jonggu tidak henti-hentinya dilempari batu kerikil oleh Mu Myong. Mulai kesal dengan hal tersebut, Jonggu pun dengan baik-baik meminta Mu Myong untuk menghentikan hal tersebut. Tidak hanya berhenti melempari Jonggu, Mu Myong pun mendekati Jonggu dan memberitahu Jonggu beberapa hal tentang Myungju. Mu Myong mengatakan bahwa sebelum Myungju melakukan pembunuhan dan bunuh diri, keluarganya sempat mendatangkan seorang cenayang atau dukun untuk mengobati kondisi Myungju. Namun karena Myungju menolak untuk melakukan ritual, tidak lama setelahnya tragedi menimpa Myungju dan keluarganya. Mu Myong pun menerobos garis polisi dan meminta Jonggu untuk mengikutinya ke rumah Myungju, karena Mu Myong ingin memperlihatkan sesuatu kepada Jonggu. Jonggu pun mengikuti Mu Myong ke salah satu ruangan di rumah Myungju yang sudah habis terbakar. Di sana, Mu Myong kembali bercerita bahwa di ruangan inilah Myungju membantai habis semua anggota keluarganya, dan ia melihat Myungju saat sedang melakukan pembunuhan tersebut. Mu Myong juga mengatakan bahwa arwah ibunya Myungju bercerita kepada dirinya kalau wabah penyakit dan pembunuhan yang terjadi di desa ini, semuanya adalah ulah si Jepang, yang merupakan jelmaan dari iblis yang ingin menyesatkan semua warga desa ini. Mu Myong pun meminta Jonggu untuk berhati-hati jika pernah bertemu atau melihat si Jepang secara langsung. Karena biasanya, setelah seseorang bertemu atau melihatnya secara langsung, si Jepang akan menyantet orang tersebut, hingga terkena penyakit kulit dan kehilangan akal sehat, yang berujung seperti Hangguk dan Myungju. Mendengar hal tersebut, Jonggu pun meminta Mu Myong untuk tidak beranjak kemana-mana karena Jonggu akan menelpon rekannya dulu. Setelah menelpon dan meminta Seong Bok menyudahi investigasinya di tempat dokter kulit, dan bergegas kembali ke rumah Myungju, karena ia telah menemukan saksi mata untuk pembunuhan yang dilakukan Myungju, Jonggu pun kembali ke tempat Mu Myong berada sebelumnya, namun Mu Myong sudah tidak ada di tempat tersebut. Jonggu pun lantas berkeliling rumah tersebut untuk mencari Mu Myong. Namun, alih-alih menemukan Mu Myong, Jonggu malah memergoki si Jepang yang sedang menyantap seekor hewan di bagian belakang rumah tersebut. Si Jepang yang menyadari kehadiran Jonggu langsung mengejar Jonggu. Dan, sambil berteriak ketakutan, Jonggu berlari keluar rumah. Namun karena terlalu panik, Jonggu malah tersandung dan terjatuh. Si Jepang pun mendekati Jonggu dan ternyata adegan barusan hanyalah Jonggu yang sedang bermimpi buruk. Jonggu yang baru saja terbangun, diberitahu oleh istrinya bahwa Hyojin hari ini bolos sekolah lantaran ia tiba-tiba demam. Adegan berpindah ke Jonggu yang terlambat masuk kerja, dikarenakan ia harus mengantar Hyojin ke dokter terlebih dahulu. Selain dimarahi oleh atasannya karena telat masuk kerja, Jonggu pun dimarahi karena setelah kemarin melaporkan menemukan saksi pembunuhan yang dilakukan oleh Myungju, Jonggu tidak kunjung membawa saksi tersebut ke kantor untuk diperiksa. Atasannya pun menyuruh Jonggu untuk segera menemukan saksi tersebut, karena kantor pusat sudah menanyakan perihal saksi yang dimaksud oleh Jonggu, yang tidak lain adalah Mu Myong. Menyimak percakapan antara Jonggu dan atasannya itu, kejadian yang menimpa Jonggu sebelumnya mungkin bukan sepenuhnya mimpi. Mungkin mimpi Jonggu hanya bagian pertemuan Jonggu dan si Jepang saja. Hanya saja transisi antara kenyataan dan mimpi Jonggu tidak diperlihatkan secara gamblang pada adegan tersebut. Lanjut. Karena tidak kunjung menemukan Mu Myong, dan hasil penyelidikan Seong Bok ke dokter kulit tidak membuahkan hasil, Jonggu mengajak Seong Bok untuk menemui Deokgi, orang yang sempat diceritakan oleh Seong Bok. Sesampainya di kediaman Deokgi, Deokgi langsung menunjukkan beberapa bukti untuk menguatkan kebenaran ceritanya bertemu dengan si Jepang di hutan. Pertama, luka di kepalanya yang ia dapati karena terjatuh di hutan. Kedua, ia memperlihatkan bahwa kulkasnya kosong, karena hewan asil buruannya dimakan mentah-mentah oleh si Jepang. Dan ketiga, ia memperlihatkan bekas luka di tangannya, yang ia dapati dari si Jepang yang menggigitnya. Karena dirasa bukti-bukti tersebut tidak cukup kuat untuk membenarkan cerita dari Deokgi, dan keterkaitan si Jepang dengan fenomena yang terjadi di desa ini, Jonggu meminta kepada Deokgi untuk memandunya ke hutan, dan menunjukkan tempat Deokgi bertemu si Jepang, berikut tempat tinggal si Jepang yang dirumorkan berada di kedalaman hutan tersebut. Setelah berjalan beberapa lama, mereka bertiga akhirnya menemukan bangkai rusa yang sebagian tubuhnya telah habis dimakan, dengan beberapa barang Deokgi yang berserakan di dekatnya. Tidak lama, tiba-tiba hujan turun sangat deras, mengguyur hutan tersebut. Menganggap hal tersebut sebagai pertanda buruk, Deokgi terlihat ketakutan dan berpamitan untuk pulang duluan. Namun Jonggu mencegah Deokgi pergi, dan bersikeras meminta Deokgi untuk menunjukkan rumahnya si Jepang.
Terjadilah tarik-menarik antara Jonggu dan Deokgi, dan akibatnya Deokgi tergelincir dan terjatuh. Setelah beberapa saat, Deokgi bangkit dari jatuhnya, dan terlihat sangat marah kepada Jonggu dan Seongbok. Sambil berlalu pergi, Deokgi menyumpahi Jonggu dan Seongbok agar tersambar petir. Namun baru saja beberapa langkah, malah dirinya yang tersambar oleh petir. Setelah beberapa saat berjalan sempoyongan, akhirnya Deokgi pun jatuh pingsan. Meski masih hidup, Deokgi mengalami luka bakar yang parah, dan harus dirawat di rumah sakit karena kecelakaan tersebut. Tidak lama, Jonggu dan Seongbok yang sedang menunggui Deokgi bersama istrinya Deokgi, teralihkan perhatiannya oleh keributan yang terjadi di ruangan tempat Hangguk dirawat. Barangkali teman-teman lupa, Hangguk adalah orang pertama yang terserang penyakit kulit dan melakukan pembunuhan di desa ini. Dan alasan Hangguk belum ditahan dan berada di rumah sakit, tidak lain karena kondisi kesehatannya yang memerlukan penanganan medis yang insentif. Sesampainya di ruangan Hangguk dirawat, Jonggu melihat Hangguk tengah dalam keadaan sekarat. Setelah beberapa saat terlihat menggelinjang dan mengerang kesakitan, Hangguk pun tewas dengan cara yang sangat mengenaskan. Sepulangnya dari rumah sakit, Jonggu dan Seongbok makan malam di sebuah kedai makan. Di sana mereka melihat seorang perempuan yang bekerja di tempat itu, memiliki penyakit kulit yang serupa dengan Hangguk dan Myungju. Menyadari fenomena wabah tersebut dengan cepat menyebar di desa mereka, Jonggu mengajak Seongbok untuk kembali ke hutan esok hari, guna menjambangi kediaman si Jepang. Sepulangnya Jonggu dari kedai makan, ia mendapati Hyojin mengigau dalam tidurnya. Sambil menangis Hyojin mengatakan bahwa si pria Jepang menggedor pintu dan berusaha masuk ke kamarnya. Yang tentunya, hal tersebut hanyalah mimpi buruknya Hyojin saja. Karena seperti kita tahu, sedari tadi Jonggu berada di luar, dan tidak ada seorang pun yang terlihat memasuki areal kediamannya. Di kamar sebelah, terlihat ibu mertua Jonggu ikut terbangun, dan terlihat sedang memikirkan sesuatu perihal sakit yang sedang dialami oleh cucunya itu. Keesokan harinya, Hyojin terlihat sudah sehat, dan sedang makan ikan dalam jumlah yang sangat banyak. Setelah selesai sarapan, ibu mertua Jonggu mengajak Jonggu untuk mengobrol empat mata di luar gerbang kediaman mereka. Si ibu mertua mengatakan bahwa ada yang salah dengan Hyojin, dan untuk itu, ia akan memanggil seorang cenayang atau dukun, guna mengatasi keanehan yang terjadi kepada Hyojin. Dan ia butuh persetujuan dari Jonggu untuk hal tersebut. Jonggu pun menyetujui rencana ibu mertuanya itu, karena ia juga merasa ada yang aneh dengan Hyojin. Setelahnya, Jonggu yang sudah janjian dengan Seongbok untuk mendatangi kediaman si Jepang hari ini, menemui Seongbok di pom bensin. Dan terlihat, kali ini Seongbok membawa keponakannya yang bernama Yang Yisam untuk ikut serta dalam penyelidikan kali ini. Selain karena seorang asisten pendeta, Yisam diajak sebagai penerjemah untuk berkomunikasi dengan si Jepang. Karena diketahui Yisam besar di Jepang, dan fasih dalam menggunakan bahasa Jepang. Singkat cerita, ketiganya sampai di rumah si Jepang, yang terletak jauh di kedalaman hutan. Diketahui, si Jepang sedang tidak berada di rumah, dan hanya ada seekor anjing yang diikat di halaman rumahnya. Tanpa menunggu yang punya rumah pulang, Jonggu dan Seongbok memasuki rumah tersebut, dan langsung memeriksa seisi rumah tersebut. Selain menemukan topeng yang cukup menyeramkan, dan beberapa buku seperti ensiklopedia burung dan Kama Sutra, Jonggu tidak menemukan benda yang mencurigakan di ruangan pertama yang ia masuki. Sementara Jonggu membuka ruangan lain yang dikunci menggunakan kunci gembok, Seongbok tetap di ruangan yang pertama, dan menemukan sebuah pintu rahasia, yang menuju ke sebuah ruangan kecil, yang dipenuhi oleh foto-foto warga desa Gokseong, yang sepertinya diambil atau dipotret secara diam-diam oleh si Jepang. Dan bukan hanya itu saja, ruangan tersebut juga dipenuhi oleh barang-barang yang jelas-jelas bukan milik si Jepang, dan mungkin saja milik para warga desa Gokseong. Sedangkan ruangan yang ditemukan Jonggu terlihat seperti altar atau ruang pemujaan. Selain terdapat patung tanpa kepala di tengah ruangan tersebut, ada dua foto orang Jepang yang mungkin saja itu leluhur atau gurunya si Jepang, dan beberapa kepala juga tengkorak kambing, sebagai perlambangan dari iblis. Belum lama Jonggu mengecek ruangan tersebut, Yisam yang menunggu di luar diserang oleh anjing si Jepang, karena berdiri terlalu dekat dengan anjing tersebut. Jonggu pun bergegas keluar dan menyelamatkan Yisam yang celananya tengah digigit oleh anjing tersebut. Dan, baru saja mereka berdua bernafas lega, teror dari si anjing kembali berlanjut, karena pasak yang merantai si anjing terlepas dari tanah. Jonggu dan Yisam pun menyelamatkan diri mereka, dengan berlindung di dalam rumah si Jepang. Sedangkan Seongbok malah mematung seraya terus menatapi ruang rahasia si Jepang, dan tidak memperdulikan Jonggu dan Yisam yang mati-matian menahan serangan dari si anjing. Tidak lama, si anjing tiba-tiba berhenti menyerang dan pergi.
Ternyata tuannya si anjing alias si Jepang sudah kembali pulang. Dan, meski ada 3 orang asing yang menyatroni rumahnya tanpa izin dan membuat kekacauan, terlihat si Jepang tidak merasa terganggu oleh hal itu. Ia dengan santainya merantai kembali anjingnya, dan sambil memandangi Jonggu dan kawan-kawan satu persatu, si Jepang masuk ke dalam rumahnya dan menutup kembali ruang rahasia yang sempat dibuka oleh Seongbok. Situasi yang canggung tersebut, membuat Jonggu dan kawan-kawan hanya bisa terdiam dan tidak melakukan apa-apa. Seolah mereka bertiga lupa kalau mereka bertiga notabene adalah pribumi, yang berhak mempertanyakan keberadaan orang asing yang bermukim di wilayah mereka tanpa alasan yang jelas. Namun mereka bertiga terlihat ketakutan, dan lebih memilih untuk pulang, tanpa mempertanyakan kepada si Jepang, tentang beberapa hal yang mencurigakan, yang mereka temukan di rumah si Jepang. Saat di perjalanan pulang, Seongbok pun mengatakan kepada yang lainnya, kalau ia yakin dalang di balik fenomena wabah penyakit dan pembunuhan yang terjadi tidak lain adalah si Jepang. Seongbok menduga kalau foto dan barang-barang pribadi milik warga desa yang ada di rumah si Jepang, digunakan si Jepang untuk menyantet para warga desa, agar terkena penyakit kulit dan kehilangan akal sehat, yang berujung membunuh dan bunuh diri. Dan kabar yang lebih buruknya, Seongbok menduga kalau sekarang si Jepang sedang mengincar anaknya Jonggu, yaitu Hyojin. Karena Seongbok menemukan sepatu Hyojin tersimpan di ruangan rahasia yang tadi. Sesampainya di rumah, Jonggu bergegas menemui Hyojin, untuk menanyakan beberapa hal tentang sepatu Hyojin dan si Jepang. Awalnya Hyojin tidak mengakui bahwa itu sepatu miliknya, namun setelah terus-terusan didesak oleh Jonggu, Hyojin akhirnya mengakui bahwa itu sepatu miliknya, dan bukan hanya itu saja, Hyojin pun mengaku bahwa dirinya pernah ditemui oleh si Jepang. Mendengar hal tersebut, Jonggu terlihat semakin khawatir. Jonggu pun menanyakan apa saja yang Hyojin lakukan dengan si Jepang saat bertemu dengannya. Namun kali ini, alih-alih kembali menjawab, Hyojin malah memaki ayahnya dan keluar meninggalkan ayahnya. Jonggu terlihat sangat terkejut dengan perangai anaknya itu, karena seumur hidupnya, baru kali ini Hyojin berani berteriak dan memaki dirinya. Malam harinya, saat Hyojin sudah tertidur, Jonggu kembali mendatangi kamar Hyojin, untuk mengecek barang-barang milik Hyojin, guna mencari petunjuk tentang apa yang tengah terjadi kepada anaknya itu. Dan, di salah satu buku tulis milik Hyojin, Jonggu menemukan beberapa coretan dan gambar, yang cukup mengerikan dan terkesan tidak pantas digambar oleh anak kecil seumuran Hyojin. Takut si Jepang sempat berbuat sesuatu kepada anaknya, Jonggu pun menyingkap pakaian Hyojin, dan mengecek tubuh Hyojin dengan seksama. Jonggu pun akhirnya mengetahui, kalau Hyojin sudah terkena penyakit kulit yang sama dengan Hangguk dan Myungju. Namun tidak lama, Hyojin pun terbangun. Sambil berteriak dan terus memaki Jonggu, Hyojin menyangka bahwa Jonggu akan berbuat mesum kepada dirinya. Jonggu pun terlihat kaget karena anaknya bisa-bisanya berpikir sampai sejauh itu. Dan, meski sudah ditenangkan oleh ibu dan neneknya, Hyojin tidak hentinya berteriak dan memaki Jonggu. Bahkan Hyojin sampai berkata bahwa ia akan membunuh semua orang yang ada di sini. Setelah Hyojin kembali tenang dan melanjutkan tidurnya, si ibu mertua menemui Jonggu di luar rumah, dan mengatakan bahwa ia sudah berkonsultasi dengan seorang dukun hebat dari desa sebelah. Dukun tersebut pun mengatakan bahwa Hyojin sedang kerasukan, dan apabila tidak segera ditangani, akan jatuh banyak korban di keluarga Jonggu. Untuk itu, dalam beberapa hari ke depan si dukun tersebut akan datang untuk meninjau situasinya secara langsung. Keesokan harinya, Jonggu yang sudah terlanjut kesal dengan apa yang menimpa putrinya, mengajak kembali Yisam untuk pergi ke rumah si Jepang, guna membuat perhitungan dengan si Jepang. Singkat cerita, Jonggu dan Yisam sudah berada di rumah si Jepang, dan setelah mengecek paspor dan visa milik si Jepang, Jonggu kembali mengecek isi rumah si Jepang. Namun kali ini, foto dan barang-barang milik warga desa Gokseong sudah tidak ada lagi di ruangan rahasia yang kemarin. Dengan diterjemahkan oleh Yisam, si Jepang pun mengatakan bahwa foto dan barang-barang tersebut sudah ia bakar semuanya di dapur. Jonggu pun lanjut bertanya tentang tujuan si Jepang berkunjung dan bermukim di desanya. Si Jepang pun menjawab kalau tujuannya datang ke desa ini adalah untuk berwisata. Mendengar jawaban dari si Jepang, Jonggu mulai naik pitam. Jonggu pun memperlihatkan sepatu milik Hyojin, dan mengatakan bahwa ia sudah tahu tujuan sebenarnya si Jepang berada di desa Gokseong. Sambil terus memaki si Jepang, Jonggu pun mengancam jika si Jepang tidak segera pergi dari desanya, ia akan memenjarakan si Jepang. Dan apabila si Jepang berani berbuat sesuatu kepada anaknya, Jonggu bersumpah akan membunuh si Jepang. Mendengar semua cacian dan ancaman dari Jonggu, si Jepang hanya terdiam dan tidak menjawab apa-apa. Kesal karena merasa tidak dianggap, Jonggu mengambil belencong milik si Jepang, dan menghancurkan ruangan altar pemujaan si Jepang.
Melihat kediaman tuannya dihancurkan, anjing milik si Jepang berlari memasuki altar dan menyerang Jonggu. Namun Jonggu yang sudah dikuasai oleh amarahnya, berhasil membunuh anjing milik si Jepang. Setelahnya Jonggu keluar dari altar dan kembali mengancam si Jepang. Jonggu memberi waktu kepada si Jepang selama 3 hari untuk pergi dari desa Gokseong. Atau jika tidak, nasib si Jepang akan sama dengan anjing miliknya. Sementara itu, Hyojin dibawa oleh ibunya pergi ke dokter untuk memeriksakan bintilan di kulitnya yang terlihat semakin banyak dan menyebar. Dan tidak hanya penyakit kulitnya saja yang semakin parah, perilaku Hyojin pun terlihat semakin tidak ramah dengan orang-orang di sekitarnya. Malam harinya, Jonggu yang sudah kembali pulang ke rumah, diberitahu oleh istrinya perihal hasil pemeriksaan dokter kepada Hyojin. Yang mana dokter tidak bisa mengidentifikasi penyakit kulit yang menyerang Hyojin, dan malah merujuk Hyojin untuk ditangani di rumah sakit yang lebih besar di kota lain. Sementara itu, si Jepang yang sedang menunggui bangkai anjingnya, yang tengah dijadikan santapan makan malam oleh sekawanan burung gagak, tidak menunjukkan sedikit pun raut wajah sedih ataupun kesal. Namun meskipun seperti itu, terlihat mulut si Jepang komat-kamit merapalkan semacam mantra dengan lirihnya. Keesokan harinya, keluarga Jonggu mendapatkan teror dari seseorang. Di gerbang rumah mereka tergantung seekor kambing yang isi perutnya telah dikeluarkan. Istri Jonggu yang pertama menemukan hal tersebut pun menjerit histeris melihatnya. Jeritannya pun membangunkan Jonggu yang masih terlelap dalam tidurnya. Jonggu pun bergegas bangkit untuk melihat apa yang terjadi di luar. Namun Jonggu terjatuh dan terlihat kesulitan untuk kembali berdiri. Rupanya, sebagian anggota tubuh Jonggu mendadak mati rasa dan tidak bisa digerakkan sebagaimana biasanya. Jonggu pun dengan panik berteriak-teriak memanggil istrinya. Istri Jonggu pun bergegas kembali ke dalam untuk mengecek keadaan suaminya, dan untuk kedua kalinya istri Jonggu kembali berteriak dengan histeris. Adegan berpindah ke istri dan ibu mertua Jonggu, yang membawa Jonggu berobat ke sebuah klinik akupuntur. Setelah selesai menancapkan beberapa jarum akupuntur di tubuh Jonggu, tabib klinik mengatakan kalau kelumpuhan Jonggu hanya bersifat sementara, dan masih bisa disembuhkan, asalkan Jonggu mengurangi mengonsumsi minuman keras. Sambil berlalu pergi, si tabib mengatakan bahwa ia akan kembali 20 menit lagi untuk mencabut jarum akupuntur di tubuh Jonggu. Setelah si tabib pergi, ibu mertua Jonggu meminta Jonggu untuk menyiapkan sejumlah uang, karena esok hari si dukun yang sempat ia ceritakan sebelumnya akan datang ke rumah untuk memulai pengusiran setan yang merasuki tubuh Hyojin. Dan, karena ibu mertuanya menyebut nama Hyojin, Jonggu jadi teringat kepada Hyojin dan menanyakan kepada istri dan mertuanya di mana Hyojin sekarang. Istri dan mertuanya mengatakan bahwa Hyojin ada di rumah dan sedang ditemani oleh salah satu tetangga mereka. Mendengar hal tersebut, Jonggu mengajak istri dan mertuanya untuk pulang dan menyudahi sesi terapi akupunturnya lebih awal, karena Jonggu khawatir hal buruk akan menimpa tetangganya yang sedang menemani Hyojin. Dan benar saja, sesampainya mereka di rumah, mereka mendapati Hyojin baru saja menusuk tetangga yang menemaninya tersebut. Dan, si tetangga pun harus dilarikan ke rumah sakit, karena mengalami luka yang sangat parah dan kehabisan banyak darah. Singkat cerita, setelah pihak kepolisian dan petugas dari rumah sakit pergi dari kediaman Jonggu, Seong Bok menemani Jonggu yang terlihat sangat terpukul dengan rentetan tragedi yang terus-menerus menimpa keluarganya. Seong Bok pun kembali meyakinkan Jonggu bahwa semua ini disebabkan santet dari si Jepang, karena dirinya sendiri pun sudah mulai mengalami beberapa gejala seperti Hyojin semenjak pulang dari tempat si Jepang, seperti sakit badan, demam tinggi, mimpi buruk dan mengigau. Adegan berpindah ke seorang pria yang sedang berkendara menuju desa Gokseong, dan pria ini adalah dukun yang diceritakan oleh ibu mertuanya Jonggu, yang bernama I Guang.